Hai Bunda, apa kabar semua? Sehat? Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, dibutuhkan tenaga ekstra untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, begitu juga dengan keluarga tercinta yang berada di rumah. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai susu formula. Susu formula yang tepat untuk si bayi, bagaimana cara memilihkannya, terus tanda-tanda apa saja yang diperlihatkan oleh si kecil ketika tidak cocok dengan susu formula yang kita berikan, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa susu formula itu diberikan kepada bayi ketika si bunda mengalami masalah kesehatan atau memproduksi ASI yang sedikit. Jadi susu formula tetap diberikan agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang si bayi. Dan susu formula yang direkomendasikan adalah susu formula sapi karena mudah dicerna oleh si kecil dan mudah diterima. Namun tidak semua susu formula sapi dapat diterima baik oleh si kecil. Nah, mungkin di luaran sana ada beberapa bayi, termasuk bayi saya juga Bunda, pernah saya berikan susu formula dan ternyata setelah mengkonsumsi susu formula tersebut beberapa saat mengalami muntah. Jadi kita perlu ketahui apakah ini disebabkan oleh alergi atau kekenyangan. Namun pada saat itu bayi saya kekenyangan. Tapi kalau alergi, nah di sini Bunda harus tahu tanda-tanda apa saja yang diperlihatkan oleh bayi ketika nggak cocok. Apakah akibat karena pertama alergi atau kedua terjadi karena intoleransi laktosa. Nah, kalau alergi yang diperlihatkan oleh si bayi itu terjadi kemerahan pada wajah, hidung, mulut. Kadang juga terjadi pembengkakan pada area hidung dan mulut. Kalau terjadi pembengkakan, Bunda harus segera membawa si kecil di UGD. Jangan sampai pembengkakan ini menutup saluran pernafasan pada si kecil. Fatal akibatnya. Selain itu juga bayi bisa mengalami muntah setelah mengkonsumsi susu yang diberikan. Bisa langsung atau beberapa saat setelah mengkonsumsi susu tersebut. Ketiga, bayi menangis terus-menerus karena perutnya sakit. Selain itu, bayi mengeluarkan lendir pada hidung tersumbat, bayi mengalami kulit kering, seperti eksim, kulit gatal. Bayi juga mengalami batuk, nafas-nafasnya pendek, serasa sesak nafas. Ini adalah tanda-tanda alergi. Dan tanda alergi ini bisa terjadi karena kandungan yang terdapat di dalam susu sapi yaitu kasein dan whey. Selain alergi, yang menyebabkan si bayi tidak cocok dengan susu formula sapi yaitu terjadinya intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa ini terjadi karena bayi kekurangan enzim laktase sehingga si bayi tidak mampu mencerna laktosa yang terdapat di dalam kandungan susu sapi. Dan tanda-tanda yang diperlihatkan oleh si bayi lebih kepada masalah pencernaan seperti diare, perut kembung seperti terisi penuh dengan gas dan perut berbunyi. Bunda ingat ya, tanda-tanda ini harus dihafal atau diingat karena ketika terjadi pada bayi Bunda, Bunda dapat mengantisipasinya dengan cepat seperti menggantikan dengan susu formula lain. Dan ingat, ketika bayi Bunda telah berusia 6 bulan ke atas dan bayi sudah mampu diberikan empasi, Bunda berikan sayur mayur hijau dan jeruk sebagai pengganti kalsium yang tidak didapatkan dari susu formula yang Bunda berikan. Selain susu formula sapi, ada juga susu formula dari kedelai, ada juga susu formula hidrolisat ekstensif. Nah, susu formula kedelai ini bisa diberikan kepada bayi jikalau tidak cocok dengan susu formula sapi. Susu formula dari kedelai ini bisa menjadi alternatif loh kalau Bunda ingin mengajarkan vegetarian pada si kecil sejak dini. Tapi sebaiknya dan harus sih Bunda untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Tapi tidak semua loh bayi juga cocok dengan susu formula kedelai. Kalau bayi nggak cocok dengan susu formula sapi, biasanya tanda-tanda yang diperlihatkan pada bayi ketika tidak cocok dengan susu formula kedelai itu hampir sama.
Selain susu formula dari kedelai, ada juga susu formula hidrolisat ekstensif. Nah, susu ini tepat sekali untuk diberikan kepada bayi yang alergi susu sapi. Ini dikarenakan karena protein di dalam susu sapi sudah dipecah atau dihidrolisis menjadi partikel yang lebih kecil. Oleh karena itu, tubuh pun tidak merespon pecahan kecil ini untuk menjadi alergi atau pencetus alergi. Penjual es. Oke Bunda, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.